Satu, dua, tiga. Cek. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari Selasa, tanggal 7 April 2020 bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Sebelumnya kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Dan dapat kami sampaikan di sini, mohon maaf atas keterlambatannya beberapa menit karena beberapa kendala. Ya, nampaknya sudah jelas. Terima kasih atas konfirmasinya Bapak Robertus dan Bapak David. Atas konfirmasinya, langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa. Ya, baik. Terima kasih. Untuk hari ini kami melihat IISG masih berpeluang ya untuk melanjutkan rally-nya atau bergerak secara bullish moderat dengan support berada di 4560, sementara resisten berada di 4937. Uh, Indeks saham regional juga pagi ini dibuka naik ya, mengikuti lonjakan indeks saham di Wall Street semalam, di mana masing-masing indeks utama di Wall Street naik minimal atau paling tidak 7% ya, karena ini memang didorong oleh optimisme dari penurunan jumlah kematian di Amerika Serikat, khususnya di New York yang merupakan epicenter dari penyebaran virus corona di Amerika Serikat. Penurunan jumlah kematian ini menumbuhkan optimisme bahwa pandemik sudah mulai mereda ya, paling tidak akan segera mereda gitu. Selain itu juga tingkat atau jumlah pasien yang masuk rumah sakit akibat dari virus corona juga sudah mulai menurun. Itu juga menjadi tambahan optimisme ya. Ditambah lagi dengan perlambatan tingkat kematian juga terjadi di Eropa ya, seperti di Italia maupun di Spanyol itu sudah mulai turun. Ini juga memberikan harapan bahwa ternyata kebijakan social distancing sudah mulai membuahkan hasil, meskipun masih sangat awal ya untuk menyatakan kebijakan social distancing ini sukses atau tidak. Jadi itulah secerca harapan yang membuat indeks saham di Wall Street maupun di Eropa semalam naik secara signifikan. Dari sisi makroekonomi pun lumayan baik ya di Asia, terutama di Jepang. Investor mencerna rilis data upah buruh ya atau labor cash earnings untuk bulan Februari, di mana upah real atau real wages tumbuh 0,5% secara year on year, menyusul kenaikan 0,4% pada bulan sebelumnya. Sementara jumlah nominal dari upah tumbuh 1% secara year on year setelah tumbuh 1,2% di bulan Januari. Jadi sudah 2 bulan beruntun ini upah di Jepang tumbuh positif ya. Tentunya ini sangat baik mengingat Jepang diprediksikan akan segera memasuki atau bahkan sudah berada dalam resesi ekonominya ya. Masih dari Jepang, kemarin Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan akan meluncurkan paket stimulus ekonomi ya senilai sekitar 108 triliun yen atau setara dengan 20% GDP Jepang. Ini jumlah yang sangat besar. Sementara dari sejumlah itu belanja fiskal langsung oleh pemerintah mencapai 39 triliun yen atau sekitar 357 miliar US dollar. Jadi ini juga memberikan sentimen positif untuk hari ini bagi indeks di Asia maupun di dalam negeri sendiri. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Wijaya Karya atau Wika. Perolehan kontrak baru Wika di kuartal pertama tahun 2020 ini tidak mencapai target ya. Realisasi karena memang adanya penyebaran virus corona ini tentunya mempengaruhi
berbagai pengerjaan proyek, sehingga selama kuartal 1 2020 ini perolehan kontrak baru nilainya hanya mencapai 2,48 triliun rupiah. Berikutnya adalah PT Excel Axiata atau XCL. XCL mempersiapkan sebanyak-banyaknya 500 miliar rupiah sebagai dana untuk melakukan buyback ya, dari tanggal 7 April hingga 6 Juli tahun 2020. Terakhir adalah PT Mayora Indah atau MIOR. MIOR mencatatkan laba bersih sebesar 1,99 triliun rupiah atau tumbuh 15,81% dibandingkan tahun 2018. Untuk foreign flow analisis pasar saham kemarin, asing mencatatkan net sell 409 miliar rupiah, sehingga secara year to date aliran dana asing net sell 14,32 triliun rupiah. Secara kinerja IHSG secara year to date minus 23,62%, sementara LQ45 secara year to date minus 27,38%. Untuk technical recommendation kita hari ini, yang pertama adalah BBNI. BBNI kalau kita lihat tren jangka pendeknya bullish, sementara jangka menengahnya masih dibilang bearish ya. Untuk BBNI ini kami merekomendasikan trade buy di 4290 dengan target price pertama 4480, dan kalau itu tertembus target price kedua berada di 4790, stop loss berada di 3940. Berikutnya adalah main. Jangka pendek memang trennya sudah mulai bullish, sementara medium termnya masih bearish ya. Ini juga trade buy di 505 dengan target price pertama 565, sementara target price keduanya di 620. Stop loss berada di 448. Terus ada SMRA. Secara jangka pendek trennya sideways, datar, sementara untuk jangka menengah atau medium termnya masih bearish. Ini juga trade buy di 510 dengan target price pertama di 555, sementara target price kedua di 625. Stop loss berada di 45,6. Baik, terima kasih Pak Jasa atas pemaparan makro dan technical rekomendasi kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kami merekomendasikan 3 saham ya, Bapak Ibu sekalian, ada BBNI, kemudian Emain, dan SMRA. Jadi sebelum kita masuk ke technical rekomendasi, kami ingin membahas sedikit tentang technical rekomendasi review kita pada perdagangan pekan lalu di tanggal 31 Maret. Kami merekomendasikan Mika, Hoki, dan BBNI juga. Kita lihat pergerakannya selama sepekan bagaimana untuk Mika, karena pada perdagangan pekan lalu kami merekomendasikan Mika di level 1895 trade buy, kemudian target price pertamanya di level 1980. Pada tanggal 31 memang pergerakannya cukup melesat, cukup signifikan. Itu di mitra keluarga, itu pergerakan sempat dibuka di level 1905. Ini mengonfirmasi kenaikan yang terjadi pada perdagangan hari sebelumnya juga, sehingga pada candlestick itu kenaikannya cukup tinggi sehingga menembus daripada MA20. Untuk pergerakan di pekan lalu tertinggi sampai pada level 2300,
kemudian ditutup cukup lebih rendah daripada level tertinggi di level 2150 untuk Mika, sehingga target price 1 dan target price 2 kita tercapai untuk Mika pada pekan lalu. Untuk sekarang memang pergerakan daripada Mika ini masih cukup volatile ya. Kalau kita lihat sekarang di level 2100 bergerak di antara rentan MA20 dan Bollinger Band atas. Jika hari ini melanjutkan kenaikan, ada indikasi akan menyentuh Bollinger Band atas di level 2230 untuk Mika. Kemudian pada pekan lalu kami merekomendasikan hoki. Hoki kami mengambil rekomendasi trade buy di level 675. Kemudian target price satunya di level 715 untuk hoki. Kita lihat pergerakannya selama sepekan hoki bagaimana. Jadi pada tanggal 31 mencatatkan kenaikan juga pada Buyung Putra Sembada ini, atau yang biasa kita kenal dengan hoki. Itu pergerakannya cukup menarik ya, hingga pada perdagangan hari kemarin memang cukup signifikan kenaikannya dan sekarang masih bergerak di 745. Jika kita lihat pada tanggal 31 juga, dia sempat dibuka di level 675, tertinggi di 705, sehingga target price 1 kita tercapai untuk si hoki ini di 715. Dan sekarang masih bergerak menguat perdagangannya. Untuk hari kemarin juga dibuka menguat dan sekarang menguji level MA20-nya juga. Jika Bapak Ibu ingin masuk, boleh untuk hoki sebenarnya buy on weakness saja di MA20-nya di level 720 sampai dengan rentan 730. Kemudian jadikan titik profit taking di level 800 untuk hoki. Kemudian yang terakhir pada pekan lalu dan sama seperti teknikal rekomendasi kita pada pagi hari ini juga ada BNI. Jadi kalau kita lihat BNI pada pekan lalu itu tanggal 31 kami merekomendasikan di level 3.700 dengan target price di level 3.990. Dan pada perdagangan sepekan bagaimana untuk BNI? Tanggal 31 nampaknya tidak mampu mencapai target karena ditutup pada teritori negatif ya untuk BBNI di level 3820 pada tanggal 31. Jadi otomatis target price yang kami rekomendasikan tidak tercapai pada tanggal 31. Namun pada perdagangan di hari kemarin, yaitu tanggal 6, itu mencatatkan kenaikan sampai pada level 4.300. Jadi teknikal rekomendasi kita pada pekan lalu pada tanggal 31 yang target price 1.3990 dan target price 2 di level 4.300 tercapai pada tanggal 6 hari kemarin. Jadi target price disentuh pada perdagangan tanggal 6. Jadi kalau kita lihat perdagangan sekarang juga untuk sekarang masih kalau dibuka menguat ini akan bergerak cukup menarik untuk saham BNI. Jadi karena sudah menembus daripada MA20. Namun jika dibuka menurun atau bearish, kita dapat ambil di level 3870 untuk BNI atau di MA9 harinya 3900-an untuk BNI. Jadi itu dia teknikal rekomendasi kita pada pagi hari ini dan teknikal rekomendasi review kita. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tuliskan di question box yang telah tersedia. Terima kasih.
Jadi pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Emmanuel akan dijelaskan oleh Pak Jasa yang menanyakan tentang harga batu bara beberapa hari ini memang mengalami penurunan, tetapi harga saham berbasis batu bara naik. Apakah ini eh, apa memang harganya sangat murah? Apa bagaimana itu mungkin akan dipaparkan oleh Pak Jasa? Silakan Pak, jawabannya. Ya, baik. Memang harga batu bara akhir-akhir ini memang turun ya karena memang harga minyak mentah dunia juga tertekan ya. Namun kenapa harga-harga saham perusahaan batu bara naik karena memang mungkin penurunannya sudah terlalu tajam ya sehingga cukup murah secara valuasi dan juga uh, perusahaan-perusahaan batu bara yang terbuka ini kan dia kebanyakan menjualnya lewat kontrak ya. Jadi harusnya sih penurunan harga batu bara belum akan terefleksikan lah ya dalam satu atau dua kuartal ini karena memang biasanya mereka menjual dengan kontrak yang jangka panjang gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat investor melihat bahwa mungkin pendapatannya dalam jangka pendek atau menengah ini belum akan terpengaruh oleh penurunan harga batu bara itu sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu jawaban dari pertanyaan Bapak Robertus. Mudah-mudahan dapat menjawab. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Bapak atau Ibu Nur Cahyana Eko menanyakan tentang BTPS, LPPF, Japfa, dan Wika. Mana yang bagus untuk dikoleksi hari ini? Berarti kita review dulu satu-satu Pak ya. BTPS, LPPF, dan Japfa-nya. Kemudian Wika juga. Kita lihat BTPS mulai ada pullback di sini dengan kenaikan yang cukup tinggi pada hari kemarin di level 1805 dibuka, kemudian tertinggi di 2240. Nampaknya ini kenaikan yang cukup tinggi sehari ini membuat akan ada aksi profit taking nanti untuk BTPS karena memang kalau kita lihat secara tren, secara candle pun ketika kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada saham BTPS dengan sendirinya pada perdagangan pagi hari setelahnya itu akan mengalami penurunan. Jika kita lihat historical pada tanggal 11 bulan Februari, kalau kita lihat juga di situ ada candle Morbozuk candle sama seperti yang terjadi pada perdagangan tanggal 6 kemarin dan diikuti oleh candle merah atau bearish setelahnya. Jika kita lihat historical sama seperti tanggal 3 Februari juga kalau kita lihat historicalnya. Jadi BTPS kita wait and see di MA9 saja untuk diperdagangkan pada hari ini. Untuk BTPS gitu. Kemudian LPPF LPPF juga kenaikannya cukup menarik pada perdagangan hari kemarin, namun di sini
akan ada penguatan lanjutan nampaknya untuk LPPF, maksud saya LPPF mematahkan candle-candle sideways yang terjadi beberapa pekan ini nampaknya, karena ini sudah membreakout daripada MA 9-nya juga di level 1285. Boleh diperhatikan lebih lanjut untuk LPPF, karena jika kita lihat juga dari level MACD yang sudah golden cross pada tanggal 6, ini akan terkonfirmasi di candle-candle setelahnya 3-4 harian. Target price yang dapat dicermati untuk LPPF Bapak Nur Cahyana di level 1635 kalau untuk LPPF. Kemudian JAPFA-nya, JPFA, kenaikan yang terjadi selama 1-2 pekan ini memang cukup sideways saja ya, di bergerak, pergerakannya cukup sideways, bergerak antara rentan MA9 dan MA20, jadi cukup membingungkan trennya karena masih menguji MA20-nya juga. Jika ingin membandingkan antara BTPS, LPPF, dan JAPFA, kalau untuk JAPFA saya sarankan untuk wait and see terlebih dahulu, karena kalau kita lihat juga masih cenderung sideways saja pergerakannya. Akan ada, jika hari ini dibuka naik atau menembus daripada MA20, ini akan berpotensi akan melanjutkan untuk menutup gap yang terjadi pada perdagangan tanggal 12. Ada potensi ke sana, namun masih stagnan saja karena candle hari kemarin juga masih menunjukkan ketidakpastian, yang itu kalau kita lihat di candlenya juga membentuk doji candle di sini. Doji candle setelah pergerakan sideways, namun jadi tidak ada potensi penguatan untuk JAPFA. Tergantung sama pembukaan pada pagi hari ini untuk JAPFA. Kemudian yang terakhir ada Wika, pertanyaan dari Bapak Nur Cahyana. Wika memang mencatatkan kenaikan yang cukup tinggi untuk perdagangan hari kemarin, itu di level 930, kemudian tertinggi di 1135 untuk pergerakan daripada Wijaya Karya. Mungkin akan ada aksi profit taking terlebih dahulu untuk perdagangan pada hari ini untuk Wika, namun ada kemungkinan juga ingin menutup gap yang terjadi pada tanggal 12 Maret kemarin. Itu gapnya cukup lebar karena gap itu harus ditutup untuk pergerakan daripada Wika. Namun untuk hari ini day trade-nya mungkin akan terbatas kenaikannya, mengingat volume juga memang masih terlihat naik, namun kita lihat stokastiknya juga sudah menunjukkan overbought ya. Jadi kelebihan permintaan, jadi jenuh juga untuk pergerakannya untuk Wika. Jadi akan ada aksi profit taking di perdagangan hari ini. Jadi jika ingin membandingkan keempat saham yang ditanyakan oleh Bapak Nur Cahyana, itu BTPS, LPPF, JAPFA. Jadi antara JAPFA dan Wika kita wait and see terlebih dahulu. Jadi boleh belanjakan uangnya untuk BTPF dan LPPF, Pak Nur. Kurang lebih seperti itu. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Kusuma Stuti yang menanyakan tentang Antam, BCA, BJTM. Pasca pembukaan hari ini memang kenaikan yang cukup tinggi terlihat di saham aneka tambang ya. Mengingat harga emas juga naik pada perdagangan hari kemarin. Untuk indeksnya naik 2%-an untuk gold. Kemudian kalau kita lihat Antam juga terbatas ini karena kenaikannya dibuka gap ya, gap up. Ini cukup tinggi juga di level 580, karena kalau kita lihat closing pada perdagangan hari kemarin di 540. Jadi untuk masuk atau entry point-nya cukup
riskan ya, kita lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk Antam karena akan ada potensi taking profit dulu oleh beberapa investor. Jika kita lihat juga golden cross-nya itu terjadi di indikator MACD untuk periode 12 harinya. Kalau kita lihat masih bergerak di minus di bawah area negatif, namun indikator stokastik dan volume yang menunjukkan akan terbatasnya pergerakan daripada aneka tambang. Kalau kita lihat wait and see terlebih dahulu untuk Antam, kemudian BCA. Perdagangan BCA dibuka naik juga di level 29.250, dibuka pada teritori hijau, sempat tertinggi juga di level 30.500 ya, kenaikannya cukup tinggi untuk BCA di perdagangan pada pagi hari ini. Namun dengan terbatasnya kenaikan ini hanya sampai pada level MA50-nya saja di level 30.500. Jadi saya sarankan untuk tunggu di 27.660 untuk BBCA. Jika pada perdagangan hari ini belum tercapai, nampaknya akan ada pergerakan sampai pada MA9 kalau saya lihat untuk BCA. Jadi kita lebih baik nunggu di level 27.650 untuk BBCA, Ibu. Kemudian ada BJTM. BJTM cukup solid pergerakannya di 4 hari ini, dibuka atau di closing market itu membentuk candle yang cukup mirip ya, 4 kali ini, 4 candle yang cukup solid, pergerakannya bergerak kuat di atas MA20 dan sekarang menuju MA50-nya. Sekarang pergerakan masih di level 555, namun ini pergerakan cukup tinggi, dibuka di 525, kemudian kenaikan di 555. Ini akan ada potensi penguatan, hanya terbatas saja ya, tipis saja di MA50 sampai dengan level 570 nampaknya untuk BJTM. Namun jika sudah punya barang, alangkah baiknya kita realisasikan keuntungan dulu di MA50-nya di 570 yang saya sebutkan tadi. Namun jika ingin masuk, alangkah baik kita wait and see terlebih dahulu, melihat pergerakannya apakah mampu mencapai MA50 atau tidak. Jika bergerak kuat menembus daripada MA50, boleh kita masuk, yaitu buy on breakout untuk PJTM. Kemudian BMRI, pertanyaan dari Ibu Kusumawati, pertanyaan terakhir. Karena kita bataskan untuk pertanyaan maksimal 3 sebenarnya ya Ibu atau Bapak sekalian, jadi untuk pertanyaan lanjutannya atau nanti kita bahas lagi di pertanyaan setelahnya. Untuk BMRI memang dibuka sempat menghijau untuk pada perdagangan hari ini, itu di 5.600 sempat tertinggi, namun pada beberapa menit yang lalu itu sampai pada hari ini atau detik ini masih mencatatkan penurunan untuk BMRI. Mungkin akan ada penurunan lanjutan untuk BMRI sampai dia membreakdown daripada MA20 atau Bollinger Band tengahnya ya di level 5.180 sampai dengan level 5.200. Boleh dicermati garis MA20-nya jika ingin masuk, karena akan ada penurunan yang cukup tipis untuk BMRI sampai pada level MA20. Boleh cermati pada level tersebut untuk BMRI-nya. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Bapak Hendrali Kurniawan menanyakan Sril, Asri, dan Pawon. Untuk perdagangan Sril, pergerakan daripada Sril memang cukup signifikan 4 hari ini mencatatkan kenaikan dan sekarang masih bergerak menguat di level 180, dibuka pada level 169. Ini kenaikannya cukup tinggi, 3-4% untuk hari ini untuk Sril. Akan ada, jika penguatannya berlanjut sampai pada sesi 1 perdagangan hari ini, jika mampu dia mencapai daripada MA50
ini akan ada penguatan lanjutan sampai menembus daripada band atas kalau saya lihat untuk Sril, karena kalau kita lihat volume juga masih mencatat kenaikan hijau. Kemudian namun indikator stokastiknya kalau kita lihat secara teknikal ini masih bergerak di atas ya, di overbought di sini. Kelebihan jenuh jenuh beli di sini kalau kita lihat untuk Sril. Namun kita lihat sampai sesi 1 dulu, apakah Sril mampu mencapai MA50 atau tidak. Jadi Bapak Ibu atau yang mau masuk di Payhan Rally, kalau mau masuk ini cukup riskan untuk Sril karena kenaikan yang cukup tinggi beberapa hari kemarin. Jadi jika sudah punya barang, alangkah baiknya kita realisasikan keuntungan dulu untuk saham Srilnya, Pak. Kemudian Asri, Alam Sutra Realty pergerakannya mematahkan daripada candle kemarin ya. Justru kalau kita lihat candle kemarin itu ditutup kuat menghijau kenaikannya untuk Asri karena 110 dibuka pada level 110 tertinggi 135 untuk perdagangan hari kemarin. Namun pada hari ini memang dibuka gap up tipis, di level 138 karena closing 135 dia naik 3 tick ya untuk perdagangan pada hari ini untuk Asri, dan sekarang masih bergerak di level 130. Ini alangkah baiknya kita tunggu dia menyentuh MA20 saja atau menunggu di garis band tengahnya di level 120-an untuk Asri untuk mencermati pergerakan yang terjadi pada perdagangan hari ini untuk Asrinya, Pak. Kemudian terakhir ada Pawon. Pawon juga di tengah kenaikan yang terjadi pada perdagangan hari kemarin, nampaknya hari ini beberapa investor mengambil aksi profit taking terlebih dahulu untuk Pawon. Jadi kalau ingin masuk, kita tunggu di level 380-an, setengah daripada candle kemarin, karena candle kemarin ini kenaikannya cukup tinggi, Marubozu candle. Jadi kita wait and see terlebih dahulu di 385 untuk Pawonnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk, tunggu di level 385. Jika ingin taking profit, saatnya taking profit di harga sekarang di 416 sampai dengan level 400 untuk Bapak Ibu sekalian, untuk Pawonnya. Kurang lebih seperti itu Pak Hendrali. Kemudian rekomendasi teknikal MNCN dan ACES. Pertanyaan dari Bapak Andri. Kita lihat ACES-nya. ACES-nya dibuka gap up pada perdagangan hari ini Pak di level 1330 sekarang. Sempat tertinggi beberapa menit yang lalu di level 1345. Di sini cukup tipis, volume yang terbentuk juga cukup tipis. Jadi namun kalau secara teknikal ini pergerakannya yang masih bergerak di atas MA20 harinya, ini masih cenderung kuat untuk pergerakan daripada ACES. Boleh jika ingin masuk, boleh masuk di harga sekarang di range harga 1300 sampai dengan 1330 atau harga sekarang. Kemudian jadikan titik resisten atau TP di level 1450 ya untuk ACES. Karena ada penguatan lanjutan nampaknya. Mengingat indikator teknikal juga mendukung daripada penguatan hari ini untuk ACES-nya. Kemudian MNCN. Berlanjut ke MNCN, pergerakannya nampaknya cukup sama di sini untuk pergerakan ACES dan MNCN. Di sini kalau kita lihat MNCN juga Bollinger Band memang sudah mulai ingin menyempit ya. Namun pergerakannya enggak signifikan, namun terarah, namun sedikit mengalami kenaikan di sini untuk MNCN selama 2 pekan ini, 2 sampai 3 pekan ini. Kalau kita lihat tanggal 24 Maret itu pergerakan pullback-nya reversalnya dari minor downtrend, kemudian di tanggal 24 mengalami patah trend di sini, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan, perlahan tapi pasti untuk MNCN. Sekarang bergerak di atas MA20
dapat diindikasikan sampai pada level 1100 juga di sini MA 30-an hari ini untuk MNCN, dan di level below nearband atas. Boleh dicermati sampai pada level below nearband di 1100-an untuk MNCN jika ingin masuk. Masuk di harga sekarang, kemudian TP-nya di level 1150 atau 1160-an untuk MNCN, jual di level tersebut untuk MNCN. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Bapak Agung Nugroho yang menanyakan mohon info Astra International Pegas BTN. Kita lihat Astra Internationalnya terlebih dahulu untuk Bapak Agung. Astra International juga pergerakannya cukup stagnan ya. Jika perdagangan pada pagi hari ini ditutup pada candle yang lumayan tipis diikuti oleh volume yang cukup tipis, ini akan mengkonfirmasi pergerakan sideways lanjutannya untuk Astra, karena memang kalau kita lihat 3-4 hari ke belakang bergerak di rentan harga 3.500 sampai dengan level 4.000 saja, hanya 500 tick bergerak dalam 4 harian. Jadi kalau kita lihat saham-saham blue chip lainnya, kalau kita lihat pergerakan cukup signifikan ya, jika dilihat 3-4 hariannya bisa nembus sampai beberapa tick untuk saham-saham blue chip lainnya. Jadi kalau untuk Astra, memang jika dilihat dari pergerakan pada pekan lalu yang kami merekomendasikan Astra karena cukup murah pergerakannya, itu kalau dilihat standar deviasi minus, dia sudah bergerak di standar deviasi minus 2 ya, cukup murah untuk pergerakan daripada Astra. Kalau kita lihat PI-nya, pergerakan dari PI dapat untuk jangka panjang ini akan mengalami penguatan, namun beberapa hari ke depan jika candle terakhir atau pada perdagangan hari ini mencatat level doji atau menurun, ini akan mengkonfirmasi sideways lanjutan untuk Astra untuk tren jangka pendeknya. Jadi wait and see terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita menunggu di level 3870 atau MA9-nya Pak Agung untuk masuk di Astra International jika dilihat daripada tren jangka pendeknya. Kemudian Pegas. Pegas perlahan tapi pasti juga pergerakan terpatahkan di level di tanggal 24 Maret itu pergerakan cukup tinggi, membreakdown daripada MA9 bahkan MA20. Untuk perdagangan hari ini juga cukup gap up ya, dibukanya pada level gap up di level 940, dibuka pada level 820, tertinggi di 895. Sekarang harga di 940. Boleh masuk untuk Pegas mengingat pergerakan volume cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Ada kemungkinan Pegas juga akan menguji atau menutup daripada gap yang terbentuk tanggal 12 Maret pada perdagangan 12 Maret, karena kalau kita lihat di situ ada gap yang harus ditutup atau di level, kalau kita tarik garis ini setara dengan level Bollinger Band atasnya di level 1209. Alangkah baiknya Bapak Agung itu cermati untuk Pegas, ini menarik untuk masuk karena mengingat ada gap yang terjadi pada tanggal 3 Maret itu untuk Pegas. Kemudian BBTN nampaknya tidak mampu, memang dibuka pada teritori hijau, namun tidak mampu untuk mengalami penguatan lanjutan di sini. Nampaknya akan ada aksi profit taking terlebih dahulu. Bila kita lihat volume 3 hari kemarin, kalau dihitung dari tanggal 6 memang mengalami kenaikan. Namun kita lihat pergerakan pada pagi hari ini dibuka di volume yang cukup tipis. Ini hanya akan bergerak di rentan MA20 saja. Jika pada sesi 1 masih akan menguat bergerak di atas MA20, boleh untuk dikoleksi untuk BBTN. Namun akan ada pergerakan stagnan dulu untuk perdagangan hari ini untuk BBTN. Jadi wait and see aja untuk BBTN Pak. Kemudian yang terakhir ada ERA untuk Bapak Agung. Kemudian ERA juga terbatas kenaikannya di sini karena dibuka gap up tipis. Di sini ada
menguji MA20-nya kemudian tidak mampu menembus untuk bergerak daripada era. Kita lihat pada pagi hari ini apakah mampu menutup gap yang terjadi pada tanggal 19 Maret lalu untuk era. Jika mampu, boleh kita masuk di level 1035 pada harga sekarang. Namun jika tidak mampu, alangkah baiknya kita tunggu dulu di 929. Jika sudah punya barang boleh dijual dulu, kemudian masuk lagi di level 925 untuk era. Ya kurang lebih seperti itu Pak Agung. Ini pertanyaan dari Anastasia, Ibu Anastasia, yang menanyakan tentang pegas. Barusan kami bahas pegas Ibu, namun kita lihat juga, nah wait and see terlebih dahulu untuk pegas. Alangkah baiknya kita wait and see jika ingin masuk. Kita tunggu di 835 untuk pegas, tapi jika udah punya barang kita hold saja. Hold sampai ada potensi penutupan gap yang terjadi tanggal 12 Maret. Jadi itu untuk pegas. Nah, pertanyaan dari Junaidi, Bapak Junaidi Syukur yang menanyakan tentang Unilever dan Wika. Unilever pada perdagangan hari ini dibuka membreakout daripada MA50-nya 7.250 terbreakout nampaknya level tersebut, namun penguatan lanjutan nampaknya tidak terlihat di Unilever karena pergerakan masih bergerak di teritori negatif saja. Jika ingin trading tipis, itu kita masuk di level MA50-nya. MA50-nya di level 7250-an. Sekarang harga di level 7325. Jika ingin masuk di 7200 sampai dengan level 7250 boleh untuk Unilever, namun tidak untuk di hold sampai ini ya untuk jangka 3-4 harian ya. Ini untuk trading harian saja untuk Unilever nampaknya. Kemudian Wika. Tadi Wika udah dibahas, dibuka pada level cukup tinggi pada perdagangan hari ini karena kemarin juga sempat arah ya untuk pergerakan daripada Wika. Arah itu auto reject atas atau menembus daripada batasan yang dikasih oleh bursa. Itu di level 1320 pergerakannya untuk hari ini dan berpotensi untuk mencapai pada Bollinger Band atasnya di level 1400-an, namun tidak pada hari ini nampaknya akan ada pergerakan yang menutup gap yang terjadi pada hari ini untuk pergerakan di esok hari. Dan kalau untuk pada hari ini indikasinya akan ada shadow yang terbentuk pada bagian atas candle. Kalau kita lihat 1300 pergerakan pada hari ini cukup terbatas dan diiringi oleh aksi profit taking yang diambil oleh beberapa investor yang telah memiliki Wika. Kurang lebih seperti itu Pak Junaidi. Jadi kalau untuk masuk kita sarankan masuk di level closing pada hari kemarin saja di level 1130-an untuk Wika. Tapi untuk masuk pada harga sekarang nampaknya cukup riskan karena ada penurunan lanjutan menutup gap yang terjadi pada hari ini. Kurang lebih seperti itu Pak. Bapak Anton Gunawan menanyakan tentang Adro dan nampaknya pertanyaan cuma Adro ya. Kita lihat Adro pergerakan pada hari ini. Adaro Energi memang kenaikan yang cukup signifikan selama 2 sampai 3 pekan ini. Itu terpatahkan di level tanggal 20 Maret kemarin. Itu mematahkan daripada tren yang terjadi minor trennya. Sebenarnya ini masih ada potensi penguatan lanjutan. Ini hanya koreksi teknikal sementara untuk Adaro Energi. Ini jika ingin masuk kita boleh ambil di MA50-nya di level 1120 untuk Adaro karena ini dijadikan
aksi profit taking terlebih dahulu karena mengingat kenaikan yang cukup tinggi untuk Adaro selama 2 sampai 3 pekan ini. Kenaikannya kalau kita ukur menggunakan percentage itu sudah mencapai 90-an% 3 pekan ini. Jadi wajar jika ada koreksi-koreksi teknikal seperti pada perdagangan hari ini, terus di 1150 untuk perdagangan hari ini ditutup, nampaknya akan ditutup pada teritori negatif untuk Adaro untuk sesi 1 ya. Jadi untuk masuk kita siasati di level 1120-an untuk Adaro atau MA50 nih. Kurang lebih seperti itu. Kalau bicara target terdekat untuk si Adaro ini, jika dia mampu membreakout daripada Bollinger Band atasnya, itu indikasinya pergerakan akan menuju MA 100 ya, MA 120-an di 1275-nya untuk target. Karena pergerakan daripada MA ini mengindikasikan pergerakan 120 hari ke belakangnya. Jadi 120 hari ke belakang, disinilah harga daripada historicalnya di 1270 sampai dengan 1290-an untuk Adaro. Pertanyaan lanjutan dari Bapak Antori Tarigan, apakah benar bahwa kenaikan IHSG dalam beberapa hari terakhir sebenarnya lebih banyak disebabkan bandar yang menggoreng saham, atau apakah mayoritas percaya bahwa harga saham sudah menyentuh bottom dan akan secara konsisten rebound? Sebenarnya dua jawaban Bapak itu benar Pak sebenarnya. Tapi kalau menurut kami IHSG yang kenaikan yang terjadi pada IHSG untuk 2 sampai 3 pekan ini itu cenderung melihat bahwa semua saham-saham itu memang terdampak daripada pandemi ya. Kalau kita lihat secara teknikal juga penurunan yang terjadi cukup dalam itu sampai pada level 3.000-an kemarin itu dianggap oleh beberapa investor ini adalah level yang sudah cukup murah. Kalau kita lihat juga secara PE, IHSG ini sudah bergerak -3 standar deviasi. Jadi kalau -3 standar deviasi itu pergerakannya sudah cukup murah ya kalau kita lihat secara teknikal atau secara PE-nya, fundamentalnya. Tapi kalau untuk goreng-menggoreng, itu tidak semua saham dapat digoreng karena memiliki sensitivitas yang cukup tinggi juga untuk beberapa saham. Jadi kalau ingin tahu saham itu digoreng apa enggaknya, kita bisa ngelihat di titik antrian atau frekuensi yang terbentuk. Jika di tabel transaksi kita bisa lihat tuh ada frekuensi. Jadi frekuensi di situ mengindikasikan berapa kali enter yang terbentuk untuk beberapa saham. Jadi tidak semua saham dapat digoreng juga. Jadi jika kita lihat saham-saham blue chip, level antrian itu bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Jadi susah untuk menggoreng untuk pergerakan daripada saham-saham blue chip. Tapi kalau kita lihat saham third line atau second line yang memiliki frekuensi atau volume yang cukup tipis, itu ada indikasi bandarmologi di situ ya, atau menggoreng yang lebih dikenal dengan menggoreng di situ Bapak Antoni Tarigan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Ibu Evelyn menanyakan tentang BMRI. BMRI pasca pembukaan dibuka menurun Bu. Sekarang membreakdown daripada MA20. Kalau ingin masuk nampaknya cukup riskan di sini untuk BMRI karena sudah membreakdown daripada MA20-nya. Tadi sempat saya singgung juga untuk BMRI akan ada aksi profit taking lanjutan mengingat dibuka pada level gap up pada pagi hari ini.
Jika ingin masuk, kalau ibu belum punya, bapak atau ibu Evelyn belum punya barang, kita boleh BMRI ini kita boleh tunggu di level 4828 untuk pergerakannya. Karena kenaikan 2 pekan ini akan ada aksi profit taking dulu untuk dari pergerakan daripada BMRI. Mengingat kalau kita lihat apa Bollinger Band juga sudah mulai menyempit ya, menukik. Kalau kita lihat Bollinger Band atasnya juga berpotongan juga dengan MA 200-nya untuk BMRI. Jadi wait and see terlebih dahulu, siasati di level 4.800-an untuk BMRI. Kemudian Ibu Nares Cainani menanyakan tentang jika saya memiliki saham BBTN sebaiknya jual apa simpan saja. BBTN. Karena saya tidak tahu Ibu masuknya di harga berapa untuk PBTN, saya akan bahas tentang trennya saja. Jadi kalau untuk tren itu memang secara minor, udah ada pullback. Pullback itu artinya udah ada reversal pergerakan terbentuk di tanggal 3 4 candle ke belakang, yaitu tanggal 2 April. Itu memang kalau kita lihat pergerakannya sudah mulai mengalami kenaikan. Kalau kita lihat 2 hari kemarin sempat dia membreakout daripada MA20 juga. Jika Ibu sudah punya barangnya, ini hold saja untuk PBTN. Jika ingin main swing, kita hold saja. Tapi jika Bu tipikal trading itu atau main cepat, itu kita buang dulu untuk BBTN karena di sini udah membreakout daripada MA20-nya. Ada indikasi sampai pada level 900-an lagi untuk BBTN. Nah, dan boleh kita ambil di level tersebut antara range harga 900 sampai dengan level 920 untuk BBTN. Jika Bapak Ibu mainnya minor ya, main trend trading saja untuk harian. Ya karena waktu di sini juga sudah mengindikasikan untuk berhenti ya di di jam 9 setengah 10-an. Jadi saya masih akan menjawab 3 pertanyaan saja karena mengingat ini pertanyaan masih banyak di sini. Untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kalau tidak bisa kejawab semua karena di sini sudah waktu webinar sudah mulai mencatatkan ketelatan karena kita mulai juga telat tadi. Jadi saya mengambil 3 pertanyaan terakhir saja. Jadi ada pertanyaan untuk Bapak Robertus dari Bapak Robertus. Pertanyaan lanjutan yang tadi tolong MDKA ya, MDKA, WSKT dan Wika ya. Jadi kalau kita lihat MDKA dulu, memang ketiga saham ini kenaikannya cukup tinggi untuk perdagangan hari kemarin. MDKA juga ini mengkonfirmasi kenaikan yang terjadi pada gold index. Memang kalau kita lihat pergerakannya juga cukup tinggi untuk pergerakan hari kemarinnya, itu 2%-an untuk gold indexnya. Itu mengkonfirmasi kenaikan juga untuk kalau kita lihat MDK pada perdagangan hari ini. Namun cukup terbatas, kenaikannya tidak mampu menembus MA50.
mampu menembus namun tidak sanggup bertahan di atas MA50 nampaknya untuk MDKA. Ini jika sesi 1 justru malah menyentuh MA 120-nya, jadi MA 120 pada level 1150, ini akan menjadi titik balik untuk MDKA ya nampaknya, jika mampu di MA 120. Jadi jika ingin masuk, alangkah baiknya kita nunggu di level MA 120-nya tersebut, di level 1149, mengingat kenaikan yang cukup tinggi terjadi di saham MDKA ini, Bapak Robertus. Jadi kita tunggu di level MA 120-nya, 120 hariannya, yaitu di level 1150. Karena sekarang harga cukup tinggi di atas, di level 1175, alangkah lebih baik kita lebih tunggu di bawah, di 1150, jika ingin masuk. Karena ini mengkonfirmasi kenaikan yang terjadi kemarin juga. Masih ada investor yang menyimpan saham MDKA, jadi ini aksi profit taking ya diambil nampaknya untuk MDKA. Tidak untuk disimpan jangka panjang ya untuk MDKA. Kurang lebih seperti itu. Kemudian WSKT. WSKT nampaknya sempat tertinggi juga tadi di level 725. Karena kalau kita lihat pergerakannya juga di sini gap up ya untuk WSKT. WSKT juga kemarin sama seperti beberapa saham konstruksi lainnya, itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi kemarin. Dan sekarang kalau kita lihat volume juga tidak mampu bergerak lebih tinggi lagi dibanding hari kemarin. Nampaknya masih akan ada potensi pergerakan sideways untuk WSKT. WSKT-nya boleh kita tunggu di level closing kemarin ya, untuk day trade-nya saja, atau 2 sampai 3 harian itu di level 5 di level 635. Boleh kita tunggu di level 635 karena harga sudah di level 670 sekarang. Mengingat gap juga yang terjadi untuk pada perdagangan hari ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Robertus. Kemudian Wika. Wika juga sama seperti yang saya singgung beberapa menit yang lalu. Memang Wika ini berpotensi turun untuk pergerakan pada pagi hari ini di level 1175. Sekarang pergerakannya kemudian berpotensi turun sampai dengan level closing pada perdagangan hari kemarin di level 1135. Boleh jika ingin day trade kita tunggu pada level closing kemarin. Jadi tapi jika beberapa 2 sampai 3 hari ke depan masih melanjutkan penurunan, alangkah baiknya kita tunggu sampai di level MA20, di level 900-an lagi untuk pergerakan daripada Wika. Karena ini hanya technical rebound saja, mengingat pada perdagangan tanggal 2 itu cukup terbatas kenaikannya. Namun untuk Wika nampaknya akan melanjutkan penurunan. Boleh kita tunggu di level closing kemarin. Kurang lebih seperti itu, Mbak Robertus Emmanuel, untuk pertanyaan Bapak. Kemudian Bapak Riki Wijaya menanyakan tentang saham yang layak untuk dikoleksi untuk long term. Jadi saham-saham yang layak untuk dikoleksi long term sebenarnya ya saham-saham blue chip tadi Pak, karena penurunan IHSG, kalau kita lihat IHSG lagi yang terjadi kurang lebih 2 sampai 3 bulan ini, di awal Januari memang mengalami penurunan, itu didorong oleh penurunan yang terjadi pada saham-saham blue chip. Jadi jika ingin main long term, alangkah baiknya ya saham-saham blue chip itu tadi yang mempunyai kapitalisasi yang cukup tinggi atau sensitivitas yang cukup tinggi pula untuk saham-saham blue chip tadi. Jadi untuk masuk beberapa saham blue chip yang telah kita rekomendasikan juga. Kemarin ada Astra International, seperti Astra International. Tadi saya sempat singgung juga, dia sudah, kalau kita lihat secara PI-nya juga, PI rata-rata
dia sudah bergerak di bawah -2 standar deviasi. Jadi untuk ke depan akan ada sampai dengan untuk pergerakan long term-nya cukup menarik untuk dikoleksi untuk Astra International. Kemudian uh, kemudian BBNI juga mungkin dapat dijadikan pilihan yang cukup menarik untuk long term, Bapak Riki Wijaya. Nah, kurang lebih seperti pada gambar ini yang saya tampilkan pada layar. Ini secara data dari Bloomberg yang kami sortir berdasarkan PE atau PBV-nya, dan dia sudah bergerak di standar deviasi minus berapa kalau kita lihat. Jadi ini beberapa saham murah yang terbentuk jadi dari LQ45 semua, ada BRI, BMRI, Astra, Gudang Garam, dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat yang paling murah itu BNI, di sini sudah PBV-nya minus 3,5 standar deviasi. Kemudian ada BMRI juga. Jadi untuk jangka panjang boleh dicermati untuk beberapa saham yang tertera di pada layar. Ada BRI, BMRI, Astra, Gudang Garam, BNI, UNTR. Ini seperti saya bilang tadi, semuanya saham-saham blue chip yang menyumbang penurunan terdalam 2-3 bulan ini untuk IHSG. Jadi beberapa saham ini sudah termasuk murah. Kurang lebih seperti itu Pak Riki Wijaya. Kurang lebih. Nampaknya pertanyaan Pak Riki menutup perjumpaan kita dulu pada webinar edisi hari Selasa ini. Mohon maaf jika semua pertanyaan tidak dapat saya jabarkan satu persatu, karena untuk diingat oleh untuk Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang diajukan itu cukup 3 saja Bu untuk pertanyaannya, sehingga agar beberapa nasabah juga, beberapa Bapak Ibu sekalian yang lain juga dapat kebagian terjawab pertanyaannya. Jadi mohon maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya untuk pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kita jumpa pada webinar untuk esok hari. Saya ucapkan salam cuan.